Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel tutorial ilmu dan pengetahuan. Baiklah, pada video kali ini kami akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat surat massal. Nah, untuk membuat surat massal tentunya teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word. Nah, kemudian teman-teman dapat membuat satu surat yang kemudian akan teman-teman format menggunakan menu untuk surat massal di dalam aplikasi Microsoft Word ini. Nah, untuk membuat surat massal itu, teman-teman harus punya satu konsep suratnya. Nah, maksud dari surat massal ini adalah teman-teman hanya membuat satu lembar atau satu konsep surat yang kemudian akan teman-teman gandakan sesuai dengan alamat dan tujuan dari surat tersebut akan dikirimkan. Nah, misalnya teman-teman harus mengirimkan jenis surat yang sama ke beberapa perusahaan atau ke beberapa orang yang berbeda. Nah, teman-teman dapat melakukannya kalau secara konvensional atau secara umum atau secara manual. Teman-teman dapat melakukan copy paste pada surat tersebut, kemudian teman-teman hanya menggantikan nama yang dituju, kemudian alamat tujuannya serta data-data lainnya. Tetapi di dalam aplikasi Microsoft Word, teman-teman tidak perlu repot-repot untuk copy paste di beberapa halaman yang berbeda, kemudian harus mengganti nama, mengganti alamat dan tujuan serta data-data lainnya. Karena di dalam aplikasi Microsoft Word ini tersedia satu fitur, yaitu fitur Mail Merge. Nah, di mana fitur tersebut terletak? Teman-teman dapat melihat pada menu mailings yang ada pada menu bar ini. Silakan teman-teman klik. Kemudian di sini terdapat icon yang bertuliskan Start Mail Merge. Nah, inilah icon yang akan kita gunakan untuk membuat surat massal tersebut. Nah, di sini juga terdapat menu atau icon untuk membuat envelope. Kemudian ini untuk membuat label. Nah, untuk memulai bekerja, untuk memulai membuat surat massal tersebut, tentunya teman-teman harus memiliki satu konsep surat yang sudah teman-teman ketikkan sebelumnya. Nah, di sini kami sudah memiliki satu konsep surat yang sudah kami buatkan sebelumnya, yang akan kita jadikan pedoman untuk membuat surat massalnya. Seperti ini konsep suratnya yang sudah kami buat. Ini bentuk suratnya adalah bentuk surat penawaran ke beberapa customer, ke beberapa calon customer. Nah, teman-teman dapat melihat di sini terdapat kop surat, kemudian ada nomor, lampiran dan hal, kemudian alamat penerimanya atau siapa penerima tersebut harus dikosongkan agar kita dapat meletakkan format dari mail merge pada baris yang kosong tersebut. Untuk data dari mail merge-nya, teman-teman silahkan ketikkan pada lembar tersendiri, atau teman-teman bisa menggunakan Microsoft Excel agar lebih cepat dalam bekerja dengan fitur mail merge tersebut. Tetapi jika teman-teman belum bisa mengoperasikan Microsoft Excel, maka silakan teman-teman ketikkan pada lembar tersendiri atau dokumen tersendiri, atau teman-teman bisa mencatatnya pada catatan teman-teman. Nah, kami sudah punya beberapa data yang akan menjadi penerima dari surat tersebut. Kemudian di sini juga terdapat nama perusahaan, kemudian terdapat kota dari tempat tinggal si penerima surat tersebut, kemudian ada kode pos. Berarti ada 4 field, ada 4 data yang harus kita isikan pada mail merge tersebut, yaitu data berupa nama, kemudian data berupa perusahaan, data berupa alamat, dan data berupa kode pos. Nah, untuk jumlah datanya kami menyediakan di sini untuk contoh, sebagai contoh kami menyediakan 10 nama penerima dengan 10 jenis perusahaan yang berbeda dan alamat yang berbeda pula, serta kode pos yang juga berbeda. Nah, untuk data ini kami menggunakan Microsoft Excel untuk merekamnya, untuk membuatnya, sehingga kami dapat mensinkronkan antara Microsoft Excel ini dengan mail merge nanti, dengan fitur mail merge pada Microsoft Word. Tetapi jika teman-teman belum bisa mengoperasikan Microsoft Excel ini dengan baik, maka silakan teman-teman ketikkan pada
Microsoft Word pada lembaran yang lain, atau teman-teman buatkan pada catatan tersendiri. Nah, baiklah, kita kembali pada konsep surat yang tadi. Pada konsep surat ini, kepada yang terhormat hanya terdapat satu space atau satu baris, maka kita harus menambahkan satu baris lagi, karena kolom kepada yang terhormat terdapat nama penerima dan nama perusahaan. Oleh karenanya, kita tambahkan satu space lagi atau satu baris lagi untuk menempatkan data nama dan nama perusahaan tersebut. Nah, sementara untuk data nama kota tempat tinggal si penerima serta kode posnya, kita tempatkan saja pada baris terakhir di bagian sini. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan fitur tersebut? Untuk menggunakan fitur mail merge ini, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah teman-teman harus menginput data surat tersebut, data berupa nama, perusahaan, dan alamat atau alamat serta kode pos dari data ini secara satu persatu. Dan cara yang kedua adalah teman-teman bisa mensinkronkan antara file di dalam Microsoft Excel ini dengan Microsoft Word nanti pada fitur mail merge. Nah, bagaimana caranya? Kita coba dengan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu menginput secara manual. Untuk memulainya, silakan teman-teman klik icon Start Mail Merge ini. Kemudian nanti akan muncul beberapa pilihan ke bawah. Teman-teman pilih Step by Step Mail Merge Wizard. Nanti akan muncul test pane di sebelah sini. Nah, ini panel untuk bekerja dengan fitur mail merge. Nah, pada panel ini teman-teman bisa melihat di sini terdapat beberapa pilihan. Silakan teman-teman pilih letters, kemudian teman-teman klik next untuk starting dokumennya. Maka di sini akan muncul pilihan, pilih yang pertama yaitu use the current document. Kemudian kita klik tanda panah ini atau next. Kemudian teman-teman akan diarahkan pada 3 pilihan lagi. Yang pertama adalah teman-teman akan menggunakan data yang sudah tersedia seperti tadi, data pada Excel, data yang tersedia pada Excel ini, atau teman-teman akan membuatnya secara manual. Nah, di sini ada 3 pilihan, tetapi yang sering digunakan hanya pilihan yang pertama dan pilihan yang ketiga. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan file yang tadi, maka kita tinggal memilih pilihan yang pertama, kemudian kita next. Tetapi jika kita ingin membuatnya secara manual, maka kita klik bagian yang ketiga ini. Kemudian di sini akan muncul menu untuk membuatnya. Nah, untuk membuat listnya, untuk membuat data apa saja yang akan kita tuliskan di dalam mail merge itu, maka teman-teman klik menu create. Silakan teman-teman create. Maka di sini akan muncul kotak dialog untuk menambahkan data-data entry, untuk menambahkan data entry-nya. Untuk standarnya, data entry itu terdiri dari title, kemudian first name, kemudian last name, company name, kemudian address, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bisa kita ubah karena kita hanya memiliki 4 jenis data, yaitu nama perusahaan, kemudian alamat atau kota tempat tinggal si penerima, dan kode pos. Maka data ini akan mubazir. Nah, bagaimana caranya untuk menyesuaikan dengan data yang kita miliki? Untuk menyesuaikannya, maka kita harus menghapus terlebih dahulu data-data ini. Bagaimana caranya? Di sini terdapat 4 pilihan, yaitu new entry, kemudian find, kemudian delete entry, dan customize column. Nah, kita pilih customize column yang ini. Tombol ini kita klik. Nah, di sini terdapat kolom-kolom yang sudah disediakan oleh fitur tersebut. Nah, ini semua kita hapus terlebih dahulu agar kita dapat bekerja sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, untuk menyesuaikan kolom-kolom ini sesuai dengan data yang teman-teman miliki, maka teman-teman bisa menyesuaikannya pada tombol atau menu customize ini. Silahkan diklik 1 kali, maka akan tampil kotak dialog seperti ini. Terdapat beberapa data sesuai dengan yang ada pada kolom-kolom ini secara manualnya. Untuk data-data yang tidak digunakan atau kolom yang tidak teman-teman gunakan, bisa teman-teman hapus. Nah, untuk
title-nya kita bisa ganti dengan pilih menu rename, kemudian teman-teman tuliskan jenis kolomnya yaitu nama sesuai dengan data yang teman-teman miliki, kemudian oke, maka di sini sudah berubah menjadi nama. Kemudian first name-nya kita ganti dengan perusahaan, kemudian klik oke, kemudian last name-nya teman-teman ganti dengan kota atau alamat, kemudian oke, kemudian company name-nya teman-teman gantikan dengan kode pos, kemudian oke. Nah, untuk data yang lainnya silakan teman-teman hapus. Caranya adalah teman-teman klik pada data yang akan dihapus, kemudian pilih tombol delete, kemudian pilih yes. Untuk data yang lainnya juga seperti itu, hapusnya dari bagian bawah boleh, dari bagian sini juga boleh. Kalau saya memilih menghapusnya dari bagian yang ini. Hapus, oke, hapus, kemudian oke, hapus, delete, kemudian delete lagi, sampai pada kode pos. Nah, di sini tersisa 4 jenis kolom yang akan kita gunakan sesuai dengan data yang kita miliki. Kemudian kita tekan tombol oke. Nah, jumlah kolomnya akan berubah menjadi 4. Selanjutnya kita tinggal mengisikan data yang ada pada file Microsoft Excel ini. Dimulai dengan data yang pertama, kemudian nama perusahaannya, kemudian nama kotanya, dan kemudian kode posnya. Nah, setelah selesai, silakan teman-teman tekan tombol tabulasi atau tab, atau teman-teman bisa dengan mengklik menu New Entry. Silakan tekan tabulasi pada keyboard teman-teman, maka dia akan pindah pada data entry yang kedua. Atau jika teman-teman tidak ingin menggunakan keyboard, maka silahkan pilih menu New Entry yang ada di sini. Nah, kita isikan data yang kedua sampai dengan data yang ke-10 tadi. Nah, setelah semua data terisi dengan sempurna, mulai dari nama perusahaan, kemudian nama kota, dan kode posnya terisi dengan lengkap, maka silakan teman-teman klik tombol OK. Bagaimana jika ternyata data yang sudah teman-teman ketikkan ini ternyata datanya masih kurang? Misalnya teman-teman masih butuh satu kolom lagi untuk menambahkan jenis data jabatan misalnya, maka teman-teman bisa memilihnya maka teman-teman bisa menambahkannya dengan memilih menu customize yang ada di sini. Kemudian teman-teman klik tombol add yang ada di sini. Ini untuk menambahkan. Kemudian teman-teman ketik nama kolomnya, jabatan misalnya. Kemudian teman-teman oke. Nah, di sini sudah ada nama kolom untuk jabatan. Nah, jika teman-teman ingin memindahkannya di kolom yang kelima, silakan teman-teman pilih move down ini. Kemudian jika teman-teman ingin memindahkannya pada baris yang kedua, maka teman-teman pilih move up. Nah, seperti ini. Nah, katakanlah misalnya jabatannya ada di bagian yang kedua, maka teman-teman klik tombol OK. Maka kolom tersebut akan tersedia untuk teman-teman gunakan. Jika teman-teman ingin menghapusnya atau tidak ingin menggunakannya, maka silakan teman-teman pilih lagi tombol customize dan silakan hapus nama kolomnya, delete. Kemudian oke. Nah, seperti inilah cara merecord atau cara merekam data-data yang akan kita masukkan pada fitur surat massal. Jika semua data sudah terisi, maka silakan teman-teman klik tombol OK. Kemudian teman-teman simpan data yang sudah teman-teman ketikkan tadi. Katakanlah misalnya nama filenya atau nama datanya adalah data 1. Kemudian teman-teman pilih tombol save. Maka akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Jika teman-teman ingin mengurutkannya, maka silakan teman-teman pilih menu sort yang ada di sini. Kemudian teman-teman pilih, teman-teman akan mengurutkannya berdasarkan apa. Kita anggap datanya sudah benar, kemudian kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita tinggal menempatkan
data-data yang sudah kita buatkan tadi, yang sudah kita record tadi, atau yang sudah kita rekam tadi pada baris yang tersedia. Nah, untuk data nama berada di baris pertama, kemudian data perusahaan berada pada baris kedua, dan data nama kota serta kode pos berada pada baris ketiga. Nah, baik. Untuk menempatkan data nama pada baris pertama, silakan teman-teman arahkan kursor teman-teman pada baris pertama, kemudian klik di sini sampai kursornya pindah pada baris tersebut. Teman-teman harus pastikan kursornya berada pada baris yang tepat. Kemudian teman-teman pilih tombol insert yang ini, maka akan muncul beberapa pilihan berdasarkan data yang sudah teman-teman buatkan. Yang pertama adalah nama, berarti kita pilih nama untuk ditempatkan di sini. Seperti ini. Ini sudah secara otomatis dia nanti akan muncul semua nama-nama pada bagian ini, pada baris pertama ini. Ini kalau teman-teman klik di bagian namanya, maka dia akan berwarna. Kemudian jika teman-teman mengklik di bagian luar, maka warnanya akan hilang. Selanjutnya kita pindah pada baris yang kedua. Silakan klik di baris kedua, kemudian insert nama perusahaan. Jika teman-teman klik, maka dia akan berwarna seperti halnya baris yang pertama. Nah, kemudian nama kota atau alamat. Silakan teman-teman klik di baris yang ketiga, kemudian klik tombol insertnya, pilih kota atau alamat, kemudian teman-teman beri spasi, kemudian teman-teman pilih lagi tombol insert dan masukkan kode pos seperti ini. Nah, di sini data-data atau fieldnya itu sudah terisi. Selanjutnya kita tinggal melihat bagaimana hasil dari mail merge ini. Untuk melihat hasilnya, silakan teman-teman klik tombol finish yang ada di sini. Kemudian teman-teman pilih menu, kemudian teman-teman pilih menu edit individual document, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin melihat keseluruhan hasilnya, maka teman-teman pilih yang, jika teman-teman ingin melihat keseluruhan hasil dari data tersebut, maka silakan teman-teman pilih yang all. Jika teman-teman hanya ingin melihat hasilnya mulai dari data yang pertama sampai data yang kelima misalnya, maka teman-teman isikan yang bagian ini. Teman-teman klik terlebih dahulu, kemudian pilih 1 sampai 5 misalnya. Anggaplah kita ingin melihat keseluruhan dari data yang sudah kita buat tadi, maka teman-teman pilih all, kemudian teman-teman klik tombol OK. Maka secara otomatis akan muncul file yang kedua. Ini file yang kedua. Teman-teman lihat di bagian sini, di bagian page-nya terdapat halaman 1 sampai dengan halaman 10. Itu berarti ada 10 jenis surat dengan nama perusahaan, nama kota, dan kode pos yang berbeda. Teman-teman bisa melihatnya ke bawah, silakan scroll ke bawah. Terdapat 10 jenis surat dengan alamat dan tujuan yang berbeda. Nah, seperti itulah cara membuat mail merge secara manual. Ya, secara manual dalam artian teman-teman menginputnya secara satu persatu dengan membuat kolom-kolomnya terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman tinggal menyimpan data ini atau bisa dengan langsung mencetaknya. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin membuat mail merge secara otomatis dengan menggunakan data yang sudah teman-teman record, yang sudah teman-teman simpan pada file Excel, ya. Jadi teman-teman akan menghubungkan file Excel ini dengan Microsoft Word untuk fitur mail merge-nya. Nah, untuk membuatnya, maka teman-teman dapat melakukannya dengan mengklik tombol Start Mail Merge, kemudian pilih Step by Step Mail Merge. Kemudian di sini akan muncul panel untuk memformat sama dengan langkah yang pertama tadi. Kemudian teman-teman klik Next. Kemudian di sini akan ada pilihan. Teman-teman silakan pilih masih sama dengan yang pertama tadi, jadi use the current document. Kemudian teman-teman klik Next. Di sini akan muncul 3 pilihan. Nah, jika teman-teman menggunakan file Excel sebagai data yang akan dihubungkan dengan mail merge ini, maka teman-teman tetap pada pilihan yang pertama, dan teman-teman perhatikan pada bagian bawah sini terdapat 2 pilihan. Nah, teman-teman pilih yang bagian select a different list ini
atau teman-teman bisa mengklik menu yang ada di sini. Silakan teman-teman klik, kita gunakan yang ini saja misalnya. Kemudian teman-teman lihat di mana file Excel tersebut disimpan. Silakan teman-teman klik filenya, kemudian teman-teman open. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini berarti teman-teman akan menghubungkan file Excel tersebut dengan fitur mail merge yang ada di Microsoft Word. Kemudian teman-teman klik tombol OK, maka datanya akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman OK, tinggal menempatkan sesuai dengan data yang ada pada Excel tadi. Jadi ini kita tidak melakukan data input satu persatu seperti tadi. Jadi datanya akan disesuaikan dengan data yang ada pada file Microsoft Excel. Selanjutnya kita tinggal menempatkan data isian tersebut pada baris yang sudah disediakan. Nah, di sini terdapat 5 pilihan, yaitu nomor, nama, perusahaan, alamat, dan kode pos. Kenapa seperti itu? Karena pada file Excel itu jumlah kolomnya terdiri dari nomor, nama, perusahaan, alamat, dan kode pos. Nah, jadi kita tempatkan, kita pilih yang pertama yaitu nama, kemudian kemudian baris yang kedua kita berikan nama perusahaan, baris yang ketiga kita berikan nama kota atau alamat, kemudian kita tekan spasi satu kali, kemudian kita pilih data berikutnya yaitu kode pos. Untuk melihat seluruh datanya maka silakan teman-teman klik tombol finish dan merge ini, kemudian pilih menu edit individual dokumen, kemudian silakan teman-teman klik OK jika ingin melihat keseluruhannya dan pilih datanya dari halaman berapa sampai halaman berapa atau dari data keberapa sampai data keberapa dengan mengklik tombol yang ini. Nah, katakanlah misalnya kita ingin melihat data dari halaman pertama sampai dengan halaman ke-8, kemudian pilih OK. Maka akan muncul filenya yang berisikan 8 jenis surat yang berbeda. Nah, di sini ada 8. Kita lihat sampai pada nama Rena Winata. Kita cek pada datanya. Nah, Rena Winata ini adalah data yang ke-8. Nah, data yang ke-10 adalah Roni Utomo. Jika kita kita bisa melihatnya pada file yang pertama yang sudah kita buat, yang secara manual. Data yang ke-10-nya adalah Roni Utomo. Untuk file yang pertama tadi. Nah, di sini terdapat 10 halaman. Nah, sementara untuk file yang kedua, untuk langkah membuat mail merge secara otomatis dengan menghubungkan data pada Microsoft Excel dengan Microsoft Word, ini datanya sebanyak 8 halaman atau 8 surat. Nah, setelah selesai maka silakan teman-teman simpan konsep surat yang sudah dibuat dengan menggunakan mail merge tersebut. Nah, di sini terdapat 2 file, yaitu file yang pertama yaitu file yang teman-teman buat dengan menggunakan cara yang manual, yaitu membuat kolom atau data fieldnya satu persatu. Kemudian file yang kedua yaitu mail merge yang teman-teman hubungkan dengan file di dalam Microsoft Excel. Nah, seperti itulah cara membuat surat massal dengan menggunakan fitur yang ada pada Microsoft Word, yaitu fitur mail merge. Semoga ilmu yang diberikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.